Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Surat yang terpendek ya. Surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna sesungguhnya kami a'tainaka telah memberi kepada kamu al-kautsar, kenikmatan yang banyak. Fasholli maka salatlah li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Inna syani'aka sesungguhnya yang benci kepadamu wal abtar, dialah yang putus barokahnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina fil masjid. Ketika kami, kata para sahabat, berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Idza igfa'atan. Rasulullah itu menunduk bagaikan ngantuk begitu. Sumarafa rasahu mubtasiman. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan tersenyum. Jadi sedang berkumpul ngariung, Rasul tetungkul sapertos nunutan. Lajeng anjeunna nyengkatkeun mastakana bari senyum gumujeng ngagelenyu meureun. Kulna ma adhaka kaya Rasulullah. Naon anu nyababkeun anjeun gumujeng teh, apa yang menyebabkan kau tertawa atau tersenyum itu? Qala Rasulullah ngadawuh, unzilat alayya anifan suratun. Barusan diturunkan kepadaku satu surat. Jadi pada saat itu diturunkan wahyu, diturunkan satu surat dari Al-Quran. Faqara, lalu beliau membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itulah pada saat itu diturunkannya surat Al-Kautsar ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat di masjid. Dari keterangan ini pertama bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat itu. Dan beliau membacanya. Bismillahirrahmanirrahim itu. Dan kedengaran oleh para sahabat. Karena kita ketika membaca surat dari awal dan di situ ada bismillah, kita baca bismillah. Ada perbedaan pendapat, ada yang tidak membaca bismillah, langsung saja, termasuk
duduk dalam Al-Fatihah, ada yang alhamdulillah saja langsung. Supaya mudah pegangan kita baca yang ada saja. Kalau di awal surat ada bismillah, kita baca. Ada surat yang tidak diawali dengan bismillah, ya kita tidak baca karena tidak ada. Seperti surat Taubah, At-Taubah. Itu tidak dimulai dengan bismillah. Kemudian yang kedua, ketika membaca di tengah-tengah kita tidak baca bismillah karena tidak ada di situ. Jadi kita baca yang ada sajalah, begitu ya. Nah di sini Rasulullah mencontohkan, beliau baca Bismillahirrahmanirrahim, Inna atayna kal kausar dan seterusnya. Kemudian dalam hadis itu diterangkan, Atadruna mal kausar. Apakah kalian tahu apa al-kausar itu? Qulna, kami berkata, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi kadang Rasulullah dalam menyampaikan ajarannya melalui dialog, melalui tanya jawab. Seperti di sini atadruna mal kausar. Beliau pun juga tahu, para sahabat tidak akan tahu dari mana. Tapi di sini adalah satu metode supaya dengan begitu nyambung perhatian antara guru dan murid. Di situ tidak diperlukan jawaban apa al-kausar. Kami berkata Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi para sahabat itu tawadu, kalau tidak tahu saja. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kata Rasulullah, fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi. Al-Kausar itu adalah sungai yang Allah janjikan kepadaku, yang Tuhanku janjikan kepadaku. Nah di sini nanti makna Al-Kausar banyak ya. Alaihi khairun kasir. Di nahrun itu ada kebaikan yang banyak. Wa haudun, telaga. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Umatku akan datang pada hari kiamat ke telaga itu. Jadi ini penjelasan dari Rasulullah. Kemudian tafsir lainnya. Al-Kausar bimana banyak. Kami telah memberi kebaikan yang banyak. Kami telah memberi kenikmatan yang banyak. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kata Ibnu Abbas, Al-Kausar al-khairul kasir. Kebaikan yang banyak. Kata Mujahid, huwa al-khairul kasir fid dunya wal akhirah. Yang dimaksud Al-Kausar adalah kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Begitu. Kemudian Ikrimah berkata, huwa an-nubuwah, kenabian. Itu kebaikan yang banyak. Karena di situ kenikmatan luar biasa tidak diberikan pada manusia lain. An-nubuwah, kenabian. Wal Quran, dan juga Al-Quran, karena Al-Quran penuh dengan kebaikan-kebaikan ilahi. Dan yang ketiga, wasawabul akhirah, pahala di akhirat. Begitu. Jadi semua manusia diberi kebaikan yang banyak oleh Allah. Terutama kebaikan-kebaikan diniyah yang bersifat agama.
Sebab tanpa kebaikan yang bersifat agama, petunjuk, manusia pasti tersesat. Maka dengan agama itulah manusia terpimpin. Jadi jasa Allah begitu besar, telah memberi kenikmatan, kebaikan dunia dan akhirat, begitu. Tinggal bersyukurnya kepada Allah. Bagaimana sikap kita menerima kebaikan yang banyak dari Allah itu? Maka oleh Allah diarahkan, fasholli li rabbika wanhar. Seorang tidak akan benar bersyukur tanpa tuntunan dari Allah. Ya tahu dari mana? Jadi ada rasa berterima kasih, lalu cara berterima kasihnya bagaimana? Malah banyak juga yang tidak tahu kepada siapa berterima kasih itu. Aya anu ka Nyi Roro Kidul pan. Anggerwe eta. Nyi Roro Kaler teu dibere. Pi omongeun we teh teh, pi paseaeun. Dan kenapa setahun sekali, dari mana itu? Lalu sesajen itu bentuknya makanan, itu kan makanan untuk manusia, tamatu. Aya hulu muning, aya cau, aya tumpeng, eta mah keur jelema. Apakah tahu apa sih kesenangan Tuhan itu? Menya disarwakeun dibere ku dahareun. Jeung hulu muning can asak teh. Tahayul itu kusut itu. Iya. Jadi rasa berterima kasih ada, dan tapi harus ada tuntunan kepada siapa dan bagaimana caranya. Makanya Allah mengutus Rasul untuk menuntun, mencontohkan berterima kasih. Kepada siapa? Satu, kepada Allah. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ardh. Surat Fatir ayat 3 tuh. Apakah ada khaliq selain Allah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan di bumi? Nah, itu istifham. Ada tidak? Tidak ada, begitu. Tapi kenapa justru malah berterima kasih kepada yang tidak ada? Makanya ada pertanyaan, fa'anna tufakun, kemana kamu dipalingkan? Begitu. Nah, di sini perlunya tuntunan itu. Jika tidak, tersesatlah manusia. Kemudian Rasul menuntun manusia bersyukur kepada Allah. Ada syukrul qalbi, syukrul lisan, syukrun bil jawari. Ada syukur dengan hati. Dalam hati kita bersyukur kepada Allah. Kemudian dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah. Dan kita ucapkan alhamdulillah itu karena tidak ada putusan Allah untuk mukmin yang jelek. Walaupun terasa oleh kita itu sesuatu yang berat, tapi tidak ada yang buruk dari Allah. Karena itu ada ucapan bersyukur, alhamdulillah bini'matihi tatimmus sholihat. Rasulullah ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bini'matihi, dengan nikmatnya maksudnya agama. Tatimmus sholihat, segala yang beres menjadi sempurna dengan agama itu. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli halin. Karena tidak ada putusan Allah yang buruk, yang salah. Cuma ada kalanya kita tidak paham. Nah begitu.
ucapan bilisan, kemudian syukur bil jawari dengan anggota badan. Maka Rasul contohkan syukur yang paling besar adalah dengan sholat. Ketika Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, jangan seperti itulah, sholat malam sampai kaki-kaki beliau bengkak karena baca surat yang panjang. Kalau sholat tahajud dalam satu rakaat beliau pernah baca surat Al-Baqarah 80 ayat. Beliau pernah baca dalam satu rakaat surat Ali Imran setengahnya, 100 ayat. Pernah Rasul baca belum selesai, kecapean, duduk. Baca terus, ketika mau ruku beliau bangkit. Jadi kalau sedang sholat sunat boleh maca gitu, diuk teruskan maca ke nangtung. Pami badai ruku boleh. Hari maca alam taro membuka pikiran. Kacida tuh. Ya. Tapi kalau sholat sunat boleh sambil duduk. Orang yang sehat sholat sunat sambil duduk pahalanya setengah dari berdiri. Begitu. Orang yang biasa sholat sunat sambil berdiri ketika sakit sambil duduk pahalanya sambil berdiri. Orang yang sehat tapi biasa sholat sunat sambil duduk ketika sakit sambil duduk anggerwe nilainya itu sambil duduk. Pan keur sehat oge. Iya. Nah, yang satu ya. Jadi istinbatnya bukti bersyukur kepada Allah yang paling besar adalah salat. Nah, di situ terangkum hatinya, lisannya dan anggota badannya dalam salat itu. Fasalli li rabbika. Karena itu salatlah karena Tuhanmu. Fa'akhlis li rabbika sholatakal maktubata wan nafilata wan nahroka. Ikhlaskan li rabbika karena bagi Tuhanmu, untuk Tuhanmu, karena Tuhanmu yang menciptakan Allah, yang menghidupkan Allah, yang memberi rezeki Allah. Ya memang sepandasnya segala ibadah itu lillah, begitu. Karena segalanya Allah yang menjamin, bukan yang lain. Satu, bukti dhaful yakin, ada kelemahan keyakinan ketika manusia merasa bisa dahar teh da digaji ku pamarentah, digaji ku dunungan. Akhirnya lebih cenderung mengikuti aturan dan keinginan pemimpin daripada aturan Allah. Karena takut. Nah ibu untuk ngawas tekengeng ku pun lanceuk. Nah kunaon ibu teu salat lohor pun lanceuk teu ridoeun. Ari ibu direzekian ku salaki ku Allah. Tuh bu contohnya seueur nuraranaan hari rupen. Iya. Mendiri bu tuh. Karena ibadahnya lillah saja. Iya. Kan manusia mah atau makhluk lain hanya sekedar sebab. Banyak manusia yang makan yang jadi sebabnya binatang. Tuluy we ka rumah makan tawa ka warung nasi. Ieu kusir delman di warung nasi makan kudana mah jukut. Padahal jasa kuda eta teh. Tuluy dahar we cau cuci mulut. Kuda dibere cangkangna. Padahal nu boga jasa kuda. Kaitu ka dieu teh. Ya, begitulah yang menjadi sebab. Bukan kuda yang memberi rezeki, cuma sebab saja.
Karena itu anak jangan mentaati orang tua ketika menyuruh kemaksiatan, karena yang memberi rezeki bukan orang tuanya, hanya sebab sajalah. Malah terbalik kadang-kadang, yang menjadi sebab rezeki orang tua itu anak. Matak tong hariwang boga budak teh jadi sabab rezeki keur kolot. Buktina bro lahir budak jol weh nu nareang ngirim bolu. Nu ngopi bolu saha? Beureun teu rame gujrud mah. Budak karek lahir ngopi bolu rame. Make jeung aya anu ngirim leupeut make samar oncom cing boga pikiran atuh. Cing boga pikiran budak lahir dar ngirim leupeut make samar oncom. Jelas kan bukan untuk anak itu. Nah gitu. Baralik saya mah panjo cek salakina kade mah cenah ku bapa dihitung 10 ta amplop tuh. Ai cek si ibu teh cik bapa atuh cenah. Mama anu nyerina nu ngalahirkeun duit ku bapa. Cek salakina cik atuh mah karek udah ngajuru geus kana duit. Jadi budak nu lahir nu parebut duit saha. Iya. Begitulah. Li rabbika, jangan sholat karena suami, karena istri, karena anak, karena orang tua. Li rabbika. Makanya Allah terangkan tuh dalam surat Ad-Duha. Muhammad itu yatim. Yatim piatu. Muhammad itu kelaparan. Tetapi yang menjamin adalah Allah, malah menjadi pemimpin besar. Tidak setiap orang yang punya orang tua ia menjadi pemimpin besar. Tapi Muhammad yatim piatu malah menjadi pemimpin besar. Kenapa? Karena Allah semuanya juga. Begitu ya. Entong ceurik ibu kumaha atuh abdi ditinggalkeun ku salaki mah. Make kumaha pan aya Allah atuh. Pan ngomong gitu teker barang dahar deh. Iya. Pahlis, ikhlaskan li rabbika, karena Tuhanmu. Apa? Sholataka, itu yang paling besar dulu, sholat kamu. Karena itu pernyataan kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Iya, semuanya sudah begitu. Karena Allah yang menghidupkan, yang memberi rezeki, kemudian salat lillah. Wan nafilah, begitu juga salat sunat, bukan wajib saja. Jadi jangan berpikiran ken bae ieu mah teu husu oge dah sunat, sama saja salat. Salat wajib, salat sunat iya, gitu. Insya Allah besok kita salat wajib dulu, salat subuh. Sebelum salat subuh salat sunat kan. Terus kemudian salat subuh, kemudian bersiap berangkat ke lapang untuk salat Id. Kumaha cenah Ustaz upami aya nu masbuk salat Id. Jawabna kacida. Isa tahun sakali wae masbuk. Kacida ya. Setahun sekali wae masbuk. Beres teh salat pan cek bapa teh da eta mamah cenah dangdan menihara rese atuh. Tuh nya awewe anu sok riweuh teh. Iya. Tetapi jika terjadi ya we itu akan ada aturannya masbuk. Takbir ikuti imam. Selesai imam berdiri melanjutkan rakaat kedua dengan 5 kali takbir. Lalu di takbir pertama, di rakaat pertama mestinya 7. Di situ jangan berpikir 7 saya makmum ikuti imam begitu aja. Karena nanti imam tahiyat kita juga tahiyat kan. Padahal baru 1 rakaat. Bukan masalah tahiyatnya tapi saya mengikuti. Nah gitu
Tah cenah mah tenang sokekeun bae hararese ge cenah da ayeuna geus nyaho. Ih kalah ngahajakeun. Iya. Dan diusahakan agak pagi kalau sholat Idul Adha karena setelah itu akan menyembelih, mengurus kurban. Kalau Idul Fitri beliau sebelum berangkat makan korma dulu. Sarapan, tapi kalau Idul Adha jangan ditetapkan hukum tidak boleh. Itu mah mujaradul waqi we. Idul Fitri ge teu ngopi heula teu naon. Cuma kan biasanya subuh makan sebulan. Nah, makanya Rasul sebelum Idul Fitri makan dulu. Tapi tidak berdosa. Kalau Idul Adha beliau tidak makan dulu, bukan jangan. Bukan silahkan. Nah, begitu. Tapi di kita diratakan sajalah waktunya, pokoknya jam 6.30. Idul Fitri juga sama, silahkan saja ya. Nah begitu. Dan ibu-ibu yang menstruasi, yang nipas pun silahkan ke lapang. Di situ kita buktikan syiar. Tidak ikut salat, tapi hadirnya ke lapang kemudian mendengarkan khutbah, di situ ada syiar. Jadi di Idul Adha itu menyembelih hewan itu syiar. Takbiran, kemudian sholat Id, mendengarkan khutbah, silakan. Itu ada syiar di situ. Hendaklah mengagungkan syiar-syiar Allah itu. Dan ikhlaskan lillah kurbanmu. Nah ini yang digarisbawahi. Kalau Bapak Ibu sudah berkurban, besok kan waktunya, tapi sudah menyerahkan ke panitia. Ibu jangan punya pikiran milik ibu sudah lepas. Lillah, aku serahkan karena Allah. Tos we beres, taganyaran ibu teh tos we tong diruksak kade. Tapi Allah mengizinkan. Kalau yang kurban itu mau makan silahkan. Dan Rasul pun membentuk panitia mengenai nama. Ali bin Abi Thalib dipercaya mengurusnya, silakan kepada pengurus itu. Kayak diberi ku pengurus aku mahanya, pengurus sudah dengan pertimbangan kan. Ingatlah pahala di Allah lebih besar. Kurban domba hiji tapi minta segalana. Itu lain kayak kurban gitu. Kan sudah diserahkan kepada Allah, ke kumaha Allah. Yang kurbannya silakan makan, lalu bagikan. Minta hulu, minta ceker opat, minta dadana, lebih akah tuh. Ya, nu kitu mah lain kurban nitah mang mencitkeun atuh. Ya. Nah, besok kita akan melaksanakan kurban, ada yang hari Senin. Kalau di pesantren sengaja hari Senin. Supaya di jamaah-jamaah selesai, beres, tinggal di pesantren insya Allah. Ya. Dan ada daerah-daerah yang perlu kita dorong. Kemarin ada daerah Gunung Halu, ada binaan, saya siapkan insya Allah. Kemudian ada daerah Ciparai Pasewakan tuh ya. Nah di situ juga ada. Jadi saya biasa tiap tahun mengirimkan juga daging kurban ke daerah-daerah. Dan kemarin saya kontak dari PJTU, tolong perhatikan yang di NTT itu. Kemarin berangkat ke sana, di situ memang perlu sekali. Karena disebut kurban tuh nggak ada. Ya disinilah sunnah kita jalankan untuk memberi contoh. Ya, itu di daerah-daerah. Dan juga kemarin saya tanya anak-anak muda, para pemuda yang membina daerah apa itu penjara itu ya, tapi di kampungnya Nusa Kambangan, Bantar Panjang, siap Ustaz, kami akan melaksanakan kurban di sana. Ya, jadi syiarnya kita perluas begitu ya, besar, dan kita perluas sekaligus juga sebagai alat dakwah ya.
Makanya saya anjurkan pakai cap, jelas gitu. Ini kan bagian dari dakwah. Dan tidak ada dalil yang kurban harus menyaksikan. Jadi kalau yang jauh ikut kurban silakan. Kan catatan sudah ada di malaikat. Ustaz kerah di sebatan hiji-hiji di malaikat ke saya meniriwuh pisan. Dan roh kurban. Syaratnya sahnya adalah waktunya. Begitu setelah sholat hewan kurbannya yang sehat begitu. Jenisnya sudah ditentukan. Unta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, kambing dan sejenisnya, udah begitu. Ya. Boleh hari Ahad besok tanggal 10 boleh, Senin hari tanggal 11 boleh, Selasa tanggal 12 boleh, Rabu. Jadi itu yang disebut ayyamut tasyrik, iya. Kemudian sabda Rasulullah, man sholla sholatana wastaqbala qiblatana wa akala dabihatana padzalikal muslim alladzi lahu dimmatullah wa rasulih. Siapa yang sholat seperti sholat kami dan menghadap kiblat sekiblat dengan kami dan memakan daging dari sembelihan kami. Itu kan sembelihan untuk dimakan tetap baca bismillah, syarat menyembelihnya bagus. Kemudian ada sembelihan akikah, ada sembelihan hadyu, ada sembelihan udhiyah. Nah, maka dia adalah muslim. Karena sudah dinyatakan muslim, maka haram darahnya dialirkan. Haram hartanya dirampas. Haram kehormatannya dirusak. Nah, ini saya sampaikan, hati-hatilah jangan mudah mengkafirkan orang lain. Karena tidak sekelompok kafir. Karena tidak berbaiat kepada imam kafir, begitu mudah mengkafirkan orang. Gak boleh itu. Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dia adalah muslim, benar dan tidaknya tanggung jawab dirinya kepada Allah. Begitu ya. Sebagai satu pegangan di medan perang, musuh sudah tidak berdaya, lalu mengucapkan la ilaha illallah, dibunuh saja oleh sahabat, ditegur oleh Rasulullah. Kenapa Anda membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Kata sahabat itu, itu sekadar helah saja. Karena sudah tidak berdaya. Rasul berkata, bagaimana kalau benar dari hatinya? Berarti kamu membunuh sesama muslim. Nah gitu ya. Urusan benar atau tidak nanti kan dengan Allah. Nah itu tidak boleh mudah mengkafirkan orang lain. Ya. Begitulah untuk mensiarkan, yaitu dengan salat Idul Adha, kemudian ada khutbah, setelah itu menyembelih hewan kurban, kita tebarkan kebaikan, rizki dari Allah ini yang kita bagikan tidak lebih berharga dari pahala dari Allah. Karena itu jangan dirusak. Nu kurbana sing ilas weh tos ada kurbana tuh madinya weh kuma pengurusna sing amanat kade. Cuma saya masuk bari heureuy aya keur masjid sabari sapi hitung ke kade cokorna di mana tah. Tuh. Kenapa? Nanti dulu kan harus amanat. Kalau para pengurus masing-masing mengambil itu ribeuh bereskan dulu. Nah, gitu. Dan pengurus juga berhak. Silahkan untuk mengambil. Cuma saya biasanya sudah selesai, sok malah yang ngurus saya beri lebih. Biarkan itu haknya saja. Begitu.
Lalu untuk makan, minum, kopi yang ngurus itu saya buat dari pos lain. Kalau ada lebih dari saham itu saya kepada panitia umumkan bahwa ini ada lebih yang dipakai untuk mengolah, mengurus, beli plastik, beli segala macam, supaya tidak ada tuhmah. Kalau habis jangan khawatir, kita ngomong lagi. Iya beak pasti harganya sakieu. Mohon kepada semua untuk berinfak. Ngurus silahkan boleh. Jadi kalau ada sisa dari situ, kalau tidak ada boleh dari umat dari jamaah supaya punya kebaikan semua. Kalau saya di sana persistri pek urus kuma persistri nu beasna nu terserah. Tapi semuanya dilibatkan dalam kebaikan itu. Ya. Ketiga nu narimana tong ribuh. Ya. Sakit itu di kabagianna geus we kitu ribuh itu. Sama dapat pahala. Make jeung diakurkeun ka tetangga rek naon. Cik ningal nu eta. Nah kabdi mah nya tulangna meuni gede. Gewaku naonnya panitia kabdi itu loh ya. Atuh rusak ganyaran, lebar. Sudahlah, berpikir dengan positif saja. Ini bagian saya. Alhamdulillah batur beak nu abdi mah awet tuh. Tulang gede. Talian ku kenur gantungkeun. Kayak di mana nyayur kacang ancelomkeun. Nah itu. Jadi pan awet tah sayur kacang make tulang. Beres gantungkeun deui. Ngarah tamah gede ganyaranana ibu tawarkeun ka tetangga. Bilih nyayur kacang tong ngagaleuh tulang ieu anggo. Ngan upami beres pulangkeun. Bisi nu sanes priyogi itu. Kepan dicontohan ku pemerintah BLT bantuan langsung tulang unggul. Ya. Jadi dan kita saya sampaikan ada yang datang pada saya juga kemarin saumnya, sekarang idnya ada. Saya bilang silakan ijtihad Anda. Ini ijtihad kami. Karena ini urusannya ijtihad, saya tidak bisa menyalahkan, silakan. Nah begitulah. Jadi ada yang hari ini ya itulah ijtihadnya. Dan kita besok itu ijtihad kita. Begitu ya. Dan ijtihad ini berlandaskan ilmu. Karena ada yang menetapkan pokoknya 2 poe memeh pemerintah. Di nu 2 poe geus pemerintah. Gitu ya sama ukuranna tarang hitung. Dan pemerintah nangtukeun minggu Jumaah manehna mah kitu we. Aya deui pemerintah nangtukeun minggu Salasa tah gitu aya teh tarang ngitung gitu we teh mah. Kita itu berdasarkan perhitungan dengan ijtihad ya. Begitulah. Insyaallah hari ini kita saum tapi sunat yang tidak berdosa, cuma tidak dapat pahala. 1 hari ini. Ya, karena ada yang 9 hari. Hadisnya dhaif. Jadi bukan 9 hari, tapi hari ke-9 hari ini. Insya Allah besok kita laksanakan sholat id dan menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan lancar, karena kemarin kan ada musibah PMK itu. Tapi alhamdulillah ternyata yang sehat masih banyak juga. Karena itu saya sering menyarankan kalau sudah ada hewan kurbannya 2-3 hari sebelum penyembelihan terus dikontrol supaya selamat ya. Begitu saja. Putusan Dewan Hizbah, jika sapi terserang penyakit PMK berat maka tidak bisa dijadikan hewan kurban. Kalau terkena penyakitnya PMK berat gitu. Tapi kalau ringan-ringan masih bisa dilakukan. Sekian, semoga kita terus mendapat kebaikan. Bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.